Hai adik-adik semua, shalom. Oke, baiklah adik-adik semua, saatnya kita akan memulaikan ibadah kita. Mari adik-adik semua, mari kita fokus beribadah. Kita tinggalkan sejenak permainan-permainan. Jika kita bermain hari ini, kita akan fokus beribadah. Kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Nah, mari kita angkat satu pujian untuk memulaikan ibadah kita. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Let's go, Pak. Amin. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Tuhan adalah gembalaku, takkan kekurangan aku. Amin. Ke air yang tenang, yang menuntun kita ke rumput yang hijau. Artinya bersama dengan Yesus ada selalu kedamaian, ada selalu keberhasilan adik-adik sekalian. Mari adik-adik semuanya, kita akan memulaikan ibadah kita dan kita akan berdoa bersama-sama. Dan yang akan membawa kita dalam doa hari ini adalah Aditini. Terima kasih Tuhan, sebentar kami mau memulai ibadah. Berkati kami
dari awal hingga akhirnya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Baiklah adik-adik sekalian, saatnya kita akan bersuka cita, saatnya kita akan memuji, memuliakan nama Tuhan. Walaupun hari ini mungkin kita banyak tugas, banyak ujian, sebentar lagi akan ujian. Tapi ingat adik-adik sekalian, sungai sukacita Tuhan itu membuat kita lebih semangat untuk mengerjakan apapun yang menjadi ujian kita hari ini. Jadi jangan lupa ya, semangat atau sukacita yang dari Tuhan itu kiranya melimpah bagi kehidupan adik-adik semua. Dan salah satunya adalah dengan kita memuji dan memuliakan nama Tuhan. Kita akan naikkan satu pujian, sungai sukacitamu mengalir dalamku. Let's go. Kita akan bersukacita bersama-sama. Sungai sukacitamu mengalir dalamku. bersukacita kembali. Kita akan menyanyikan hitam atau putih. Yang kulitnya hitam siapa? Yang kulitnya putih. Yes, yang rambutnya keriting siapa? Yang rambutnya lurus. Yang matanya sipit siapa?
baik itu yang kulit hitam, kulit putih, mata sipit, mata bulat, rambut lurus, rambut keriting, semuanya disayang Tuhan. Dan jangan malu karena kita semuanya disayang dan ciptaan Tuhan. Mari bersama-sama kita akan nyanyikan pujian ini, hitam atau putih. Let's go! Adalah ciptaan Tuhan. Jangan pernah malu, kulit hitam, kulit putih, semuanya disayang Tuhan. Dan Tuhan juga akan menyayangi kita melalui firman Tuhan yang akan kita dengarkan bersama-sama. Oleh sebab itu, kita akan lipat tangan, tutup mata, kita akan berdoa untuk menyambut firman Tuhan. Dan yang akan membawakan kita dalam doa adalah adik Matthew. Yesus, Kau sudah memberkati kami dari pagi ini, Tuhan. Sebentar kami akan mendengarkan firman-Mu, Tuhan. Berkati supaya semua yang Engkau beritakan bisa bermanfaat bagi hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, amin. Shalom, selamat hari Minggu anak-anak. Senang sekali minggu ini kita bertemu lagi walaupun masih lewat YouTube via online. Bagaimana kabar kalian semua? Tante percaya kalian semua dalam keadaan baik dan dalam perlindungan serta dalam penyertaan Tuhan. Kita bersyukur kita masih dapat beribadah setiap minggunya ya. Oh iya anak-anak, tak terasa kita sudah masuk di bulan November nih. Itu artinya sebentar lagi Natal dong. Kita berdoa semoga di hari Natal nanti kita bisa merayakan bersama-sama di gereja. Sebelum Tante sampaikan firman Tuhan, minta tolong anak-anak siapkan Alkitabnya ya. Hari ini kita akan belajar satu tema, yaitu Aku Anak Terang. Yuk kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 8 ayat 12. Kita baca sama-sama ya. 1, 2, 3. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Ya, sebelum kita kenal Tuhan Yesus, kita anak-anak yang hidup dalam kegelapan. Hidup dalam kegelapan itu kayak apa sih? Ayo, siapa yang masih suka berbohong?
Siapa yang selalu marah-marah? Siapa yang suka melawan orang tua? Siapa yang masih suka nakal? Sikap seperti yang Tante sebutkan tadi adalah anak-anak tidak kenal Tuhan Yesus yang masih hidup dalam kegelapan. Orang-orang yang tidak hidup dalam terang. Oleh karena itu, kalau kita bergaul, kalau kita berteman, bertemanlah dengan yang baik. Mengapa sih kita harus hidup sebagai anak terang? Yuk, kita buka lagi Alkitabnya di dalam Efesus 5 ayat 8. Kita baca sama-sama. 1, 2, 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang kamu adalah terang di dalam Tuhan. Sebab itu, hiduplah sebagai anak-anak terang. Mengapa ya di ayat tadi dikatakan kita disebut anak terang? Karena Tuhan Yesus telah mati di kayu salib untuk menebus dosa kita. Kita yang sebelumnya hidup dalam kegelapan, tapi karena kasih Kristus, karena kasih Allah, kita menjadi anak-anak Tuhan yang diselamatkan. Setelah Tuhan Yesus datang ke dunia untuk kita dengan menjadi manusia, kita yang hidup dalam gelap, kehidupan kita pelan-pelan menjadi anak-anak terang. Selain rajin beribadah, selain baca firman Tuhan, rajin berdoa, ada 2 cara untuk menjadi anak-anak terang, yaitu yang pertama adalah kita harus punya tingkah laku, perbuatan, dan perkataan yang baik dan benar. Kita harus berkata yang benar, kita harus belajar berkata yang baik, ketemu sama teman dikasih senyuman, bersikap yang ramah, tidak lagi bohong, dengar apa kata orang tua. Dan cara yang kedua adalah kita harus menceritakan tentang Tuhan Yesus. Kita bisa bersaksi tentang Tuhan Yesus. Misalnya nih, kalian punya teman yang sedang sedih. Apa yang kalian lakukan? Ya, menghiburnya dengan mengatakan kalau kita punya Tuhan Yesus yang selalu menghibur kita. Katakan kepada teman-teman kalian kalau kita punya Tuhan yang baik. Dan katakan kalau kita punya Tuhan Yesus yang selalu mengasihi kita. Nah, itu tadi 2 cara bagaimana menjadi anak-anak terang. Anak-anak mau menjadi anak-anak terang? Mau berjalan bersama Yesus? Mau mengikut Yesus? Kalau kita mengasihi Tuhan Yesus, kalau kita mencintai Tuhan Yesus, kita harus taat firman Tuhan. Karena di dalam firman Tuhan kita tahu apa yang Tuhan mau. Kita menuruti segala perintahnya, menjadi anak yang taat dan setia kepada Tuhan. Kalau kita berjalan bersama Yesus, terang Tuhan ada dalam hidup kita. Kita berjalan diterangi oleh Tuhan Yesus. Lewat apa? Lewat firman Tuhan yang kita baca dan renungkan setiap hari. Itulah yang akan menerangi jalan kita. Ya, kiranya firman Tuhan yang sudah kita dengar hari ini, dimanapun kalian berada, kita simpan dalam hati kita dan kita mau melakukannya dalam kehidupan kita. Puji nama Tuhan. Kita tutup firman Tuhan hari ini dengan doa. Kita akan berdoa bersama-sama. Terima kasih Tuhan Yesus untuk kasih karunia-Mu bagi kami. Engkau telah selamatkan kami sehingga kami menjadi anak-anak terang di dalam Tuhan. Kiranya Roh Kudus-Mu menjamah setiap hati kami dan menuntun langkah setiap kami, supaya kami dapat melakukan apa yang Tuhan mau, apa yang Tuhan perintahkan, yaitu hidup di dalam terang Tuhan, melakukan firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, inilah doa kami. Haleluya. Amin.
Tetap semangat, tetap sukacita, tetap setia, dan rajin dengar firman Tuhan. Sampai jumpa, Tuhan Yesus memberkati.